Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Fauzi dari Pendidikan Teknik Elektro 2019 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 150161619037. Di sini saya akan menjelaskan tentang muatan listrik, medan magnet, dan hukum Gauss. Ya, langsung aja ya. Pertama, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, muatan listrik ini simbolnya Q kapital yang sering digunakan dalam rumus-rumus fisika untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari muatan ini adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Qi atau muatan adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton yaitu muatan positif atau elektron yaitu muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron dan bisa juga negatif jika atomnya kelebihan elektron. Besarnya muatan ini tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau muatan atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar atau satuan muatan dasar. Dalam atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Ya, lanjut. Jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik ini ada dua. Yang pertama muatan listrik positif atau proton, yang kedua muatan listrik negatif atau elektron. Nah, gue jelasin dari muatan listrik positif dulu ya. Muatan listrik positif atau proton, yaitu sebuah benda yang mengalami kekurangan elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif umumnya bersifat saling tolak-menolak dengan satu benda yang bermuatan. Dan dalam hal ini terjadi karena muatan positif itu sejenis, sehingga akan beraksi saling tolak-menolak. Satu muatan proton itu sama dengan plus 1,6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Nah, kalau muatan listrik negatif itu sebuah benda yang mengalami kelebihan elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik negatif pada suatu benda dapat dipastikan jika terdapat benda yang memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak dengan plastik yang memiliki muatan. Maka dapat dipastikan bahwa benda tersebut negatif. Nah, satu muatan elektron ini sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, muatan listrik suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung dalam benda tersebut. Jika benda kelebihan elektron atau kekurangan proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Jika suatu benda kekurangan elektron atau kelebihan proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Dan jika jumlah elektron dalam suatu benda sama dengan jumlah protonnya, maka benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Sifat-sifat muatan listrik. Sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, dan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Yang kedua, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan Coulomb, disimbolkan dengan C. Nah, 1 Coulomb sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 E atau muatan proton. Sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton, namun beda jenis, yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb.
Muatan listrik memiliki hukum kekalan muatan, yaitu gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu, yaitu gaya antar muatan juga yang bersifat konservatif dan terpusat. Nah, bunyi dari hukum Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Maka dari hukum tersebut didapati rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F itu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, satuannya Newton, Q muatan listrik, satuannya Coulomb, R jarak antara dua muatan, satuannya meter, dan konstanta, satuannya N kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Lanjut. Medan listrik. Nah, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton, dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Nah, medan listrik ini memiliki satuan Newton per Coulomb atau bisa disebut juga N per C. Nah, medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang terkait yang secara tak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor atau kabel. Nah, kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Nah, rumusnya nih kayak gini. E sama dengan F per Q. Nah, E itu kuat medan listrik. Satuannya tadi N per C. F itu gaya Coulomb. Satuannya Newton. C muatan uji. Satuannya Coulomb. Nah, jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q adalah F sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat, maka rumus medan listrik bisa menjadi E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat. Lanjut. Nah, hukum Gauss. Hukum Gauss bunyinya gini. Jumlah garis gaya dari sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Maaf. Garis gaya jatuh tegak lurus. Jadi rumusnya flux sama dengan E kali A. Flux itu satuannya Newton kali meter kuadrat per Coulomb atau bisa disebut Weber. Nah, E itu kuat medan listrik, ya N per C seperti kita tahu, dan A luas bidang yang ditembus oleh medan listrik, satuannya meter kuadrat. Lanjut. Hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan hukum fisika lainnya yang menjelaskan keterkaitan antara muatan listrik dengan medan listrik. Hukum Gauss dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss, yaitu seorang fisikawan teoritis dan matematikawan berkebangsaan Jerman. Medan listrik yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa muatan listrik dapat dihitung dengan mudah menggunakan hukum Coulomb. Tetapi perhitungan menjadi lebih rumit jika yang ditentukan adalah medan listrik yang dihasilkan oleh suatu distribusi muatan listrik. Nah, hukum Gauss ini menyediakan cara yang lebih mudah untuk menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh suatu distribusi muatan listrik. Selain itu, jika diketahui medan listrik, maka hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan distribusi muatan listrik yang menghasilkan medan listrik tersebut. Nah, berikut adalah konsep dan rumus hukum Gauss. Nah, untuk garis gaya jatuh tidak tegak lurus, hukumnya sama kayak yang tadi, cuman bedanya ada cosnya aja. Lanjut. Nah, ini rumusnya ya, sama kayak tadi.
Flux sama dengan E kali A kali cos theta. Atau enggak sama dengan juga Q per permitivitas udara. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.